Mari kita sejenak menengok kembali sebuah kisah inspiratif dari masa lampau yang menunjukkan betapa kuatnya semangat pengabdian dan panggilan hati. Kita kembali ke Jerman pada abad ke-18 dan 19. Di sana hiduplah seorang tokoh bernama Johannes Gosner, seorang pastor Katolik Roma yang lahir pada tahun 1773, namun panggilan imannya melampaui batas-batas yang ada. Pastor Gosner tidak hanya berfokus pada umatnya di Berlin, hatinya tergerak untuk menjangkau mereka yang belum mengenal Injil. Dengan visi yang luas, beliau mulai mengumpulkan dan mendidik para pemuda, bukan hanya untuk menjadi penginjil, tetapi juga untuk memiliki keterampilan hidup, seperti pertukangan dan pekerjaan tangan. Mereka lalu diutus ke berbagai penjuru dunia. Semangat pengabdian yang ditanamkan oleh Pastor Gosner pun berbuah nyata. Kisah yang kita dengar tadi berlanjut pada tanggal 26 April 1892, ketika dua utusannya dengan hati yang penuh keberanian menaiki kapal layar bernama Abel Tasman dari pelabuhan Rotterdam. Sebuah perjalanan panjang dan penuh tantangan dimulai demi menyebarkan keyakinan dan ilmu pengetahuan. Setelah berlayar selama berbulan-bulan, mereka akhirnya tiba di Tanah Harapan, yaitu Pulau Jawa, pada tanggal 7 Oktober 1852. Di Tanah Jawa, mereka tidak hanya berdiam diri. Selama kurang lebih 2 tahun, hingga 21 April 1854, keduanya mengabdikan diri dengan memberikan pengajaran bagi anak-anak Betawi. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dan panggilan mereka ke bagian timur Indonesia. Setelah beberapa waktu di Tanah Jawa, mereka pun pindah ke Ternate. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa semangat pelayanan yang tulus akan selalu menemukan jalannya, melintasi samudera, menembus batas-batas geografis, dan berbuah manfaat dimanapun ia berada. Dengan semangat yang terus membara, mereka tak gentar melanjutkan perjalanan. Dari Ternate, mereka menaiki sebuah kapal kecil, sebuah pilihan yang menunjukkan kesederhanaan dan keteguhan hati. Akhirnya, pada tanggal 12 Januari 1855, mereka berlayar menuju destinasi yang sangat dinantikan, tanah orang Papua. Perjalanan ini adalah puncaknya, sebuah babak baru dalam sejarah penyebaran Injil di Indonesia. Setelah berlayar selama hampir 1 bulan, pada tanggal 5 Februari 1855, mereka akhirnya tiba dan menginjakkan kaki di Pantai Mansinam, Teluk Doreh. Tanggal ini, 5 Februari, bukan sekadar tanggal biasa. Di tanah Papua, tanggal ini diperingati sebagai Hari Pekabaran Injil, sebuah peringatan atas kedatangan kedua utusan ini yang membawa cahaya Injil dan menjadi titik awal dari sebuah kisah besar. Selama 55 tahun setelah pendaratan mereka, buah-buah pelayanan itu mulai terlihat. Sejarah mencatat, saat menginjakkan kaki di tanah Papua, para rasul ini mengucapkan doa yang begitu kuat. Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Doa ini bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan sebuah manifestasi keyakinan bahwa Tuhan sungguh mengasihi orang-orang Papua. Kegelapan yang ada pun mulai tersingkir. Melalui kuasa Roh Kudus, beberapa pemimpin adat yang dikenal sebagai Wisuri atau Wihyawari, Horotu atau Horota, Kensibur atau Kendi, Kirihio dan Werimon berkumpul bersama. Mereka bertemu di suatu tempat yang dulu dikenal sebagai Kampung Rembai, Pasir Putih, yang kemudian diubah namanya menjadi Kemani dan kini dikenal sebagai Wui. Peristiwa ini menandai sebuah momen penting dalam sejarah Papua, di mana hati-hati yang tertutup mulai terbuka dan menyambut sebuah harapan baru. Sejarah terus bergerak maju dan pada hari Sabtu, 7 Oktober 1911, tongkat estafet pekabaran Injil dilanjutkan. Seorang penginjil bernama Ari Alex Apitule dijemput oleh dua tokoh penting, Samangkara dan Robiai Horota, dari kampung Aibondeni untuk menuju kampung Woi. Tantangan tak pernah surut, meskipun tuntutan dan penolakan terus terjadi. Namun kuasa Tuhan terus bekerja. Dengan berjalannya waktu, kehendaknya terwujud baik di surga maupun di bumi. Hingga akhirnya, sebuah momen bersejarah kembali tercipta. Pada hari Rabu,
11 Oktober 1911. Injil Kristus untuk pertama kalinya dikumandangkan dan diwartakan bagi seluruh penduduk yang mendiami Teluk Rembai dan Kemani, yang sekarang kita kenal sebagai Wui. Peristiwa ini menjadi penutup dari sebuah babak panjang, yang dimulai dari penginjil yang pertama kali menjejakkan kaki, hingga akhirnya pesan Injil dapat diterima dan beresonansi di seluruh wilayah Teluk Rembai. 114 tahun telah berlalu, dan terang Injil Kristus telah menyinari seluruh masyarakat Woi di seluruh tanah Papua.